jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah bisa mengalahin Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. Nggak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi dia 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, nggak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya, karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocar kacir nih suku nih. Kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat mengetahui mereka kocar kacir, dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu. Jangan ada yang nyerang sana. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar, tebas nih. Tidak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah yang ada sekarang, pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain, yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayamum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua. Hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya, kalau semua berhasil menyerang Madinah keesokan harinya, habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat, Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh. Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayamum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pemimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayamum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redam. Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, nggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini. Kalau kocar kacir pasukan saya, nyerang sana sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ganimanya sudah ada. Target sudah tercapai. Mereka kalah, nggak usah buru-buru itu. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu? Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlintas di benak antum kalau Nabi SAW ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi SAW ini yang kita tidak tahu beliau sudah tahu. Bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan. Bodohnya sebagian orang menganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu. Makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. Tangkap nggak poin ini? Ini penting sekali. Kalau antum masih melakukan perbuatan bidah yang antum anggap boleh, berarti antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau. Padahal tuntunannya sudah jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ingat kata Nabi SAW, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat. Di antaranya ada hal-hal yang samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar,
faqad istabra'a li dini wa dunyah. Dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan dunianya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada yang syubhat, haram atau enggak ya? Enggak apa-apa deh. Maka faqad waqa'a fil haram. Dia telah jurumuskan dirinya pada yang haram. Artinya enggak ada tengah-tengahnya. Halal atau haram? Syubhat berarti haram. Jelas agama Allah. Orang yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat berarti jerumuskan ada haram, seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas, rumputnya lebih tinggi dari domba-dombanya, dan dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Kita nggak tahu ini halal atau enggak, lalu kita jerumuskan diri untuk apa? Jadi agama sudah sempurna, nggak butuh tambahan-tambahan. Banyak hal yang membuat umat Islam sekarang berselisih, teman-teman. Tapi poin intinya kata ulama adalah mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua. Orang liberal pun yang mengatakan Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang agama masuk surga. Banyak syubhat yang mereka lemparkan. Mereka juga mengaku, kami juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal kami, tidak relevan, kami ganti. Tolak, harus direvisi. Hadis Nabi yang tidak masuk di akal, seperti lalat yang dicelupkan di air, susu kemudian bisa jatuh racunnya, bisa ngobatin, gak masuk di akal ini. Mereka tolak gitu kan. Semua mengaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membuat mereka menyimpang adalah mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Siapa itu? Sahabat. Mereka anggap ngikutin sahabat itu kuno. Di zaman Nabi SAW itu ya zaman Nabi, zaman sekarang beda, harus diubah. Dan itu yang dikembangkan oleh Kemal Atatürk di Turki. Sampai mengatakan ada istilah Islam Arab, Islam Turki, Islam Persia. Sekarang Indonesia kan baru kena penyakit itu, Islam Nusantara. Zaman dulu sudah ada ini. Sampai Kemal Atatürk ganti azan dalam bahasa Turki. Lama-lama azan dalam bahasa daerah kita. Diubah semuanya, agama Allah ini. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sahabat. Pegang baik-baik hadis ini teman-teman. Kalau ini antum jadikan pondasi hidup, pegangan hidup, antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi SAW untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Semuanya lewat neraka dulu. Nanti masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Dibersihin dulu dosa-dosanya. Kecuali satu. Semua kita bertanya siapa satu. Sahabat juga bertanya, Rasulullah siapa yang satu? Masuk surga langsung tanpa hisab deh. Kata Nabi SAW, makana ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah teman-teman yang dikumandangkan oleh teman-teman yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia. Yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, Wahabilah segala macam, padahal mengajak kepada perkataan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena nggak boleh sembarangan. Al-Quran turun pada zaman mereka. Nabi SAW sebutkan hadis zaman mereka.